Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Dalam rangka kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Papua, Wakapolda Papua Brigjen Pol Patrige Rudolf Renwarin menghadiri rapat koordinasi yang berlangsung di Hotel Aston Jayapura. Kegiatan ini dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto dan Mendagri Tito Karnavian. Hadir dalam acara ini Kapolda Papua Barat Irjen Pol Joni Edison Isir, Pangdam Kasuari Maijen TNI Haryanto, serta PJ Gubernur dari beberapa provinsi di Papua. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak dan membahas langkah-langkah sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Dalam sambutannya, PJ Gubernur Provinsi Papua Ridwan Rumasukun menekankan pentingnya dukungan dari TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua. Sementara itu, Menko Polhukam Hadi Cahyanto menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menyukseskan Pilkada 2024. Selain itu, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa evaluasi terhadap pemilu sebelumnya sangat penting untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan lancar. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat menyatukan seluruh elemen masyarakat, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan dalam persiapan strategis secara komprehensif. Mendukung untuk Provinsi Papua dalam penyelenggaraannya menjadi fokus dan perhatian pemerintah agar pelaksanaan di Papua ini bisa berjalan baik, lancar, dan aman. Untuk itu kita memerlukan satu sinergitas dari kita semua. Sinergitas antara penyelenggara pemilu, sinergi dengan pemerintah, peserta pemilu, dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Papua dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Di Papua ada 4 provinsi yang nantinya akan melaksanakan Pilkada yang pertama kali, karena 4 ini adalah wilayah baru dan tentunya perlu perhatian khusus supaya pelaksananya nanti bisa berjalan dengan baik. Pemirsa, dari Papua kita ke NTT. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitongan didampingi Ketua Bayangkari Daerah NTT melakukan kunjungan kerja ke Polres Sumba Timur pada Rabu lalu. Tujuan utama kunjungan ini untuk melihat langsung kesiapan Satuan Polres Sumba Timur dalam mengamankan seluruh kegiatan masyarakat, khususnya menghadapi perhelatan Pilkada mendatang.
Pemirsa, kita tinggalkan NTT dan beralih ke Lampung. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Abdul Waras mengajak semua pihak bersama-sama menjaga kondusivitas jelang Pilkada serentak 2024 khususnya Kota Bandar Lampung. Hal ini disampaikan pada saat membuka kegiatan Coffee Morning bersama penyelenggara dan partai politik serta pemilu yang digelar di Aula Mapolresta Bandar Lampung pada Rabu lalu. Kesepakatan bersama Pilkada serentak Kota Bandar Lampung tahun 2024. Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan sedang berkomitmen untuk: 1. Menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mensukseskan pemilu kada tahun 2024 yang bermartabat, berintegritas, jujur, adil, aman, damai, dan demokratis. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan atas kehadirannya, memenuhi undangan kami untuk Coffee Morning. Tujuan daripada kami jajaran Polresta Bandar Lampung ini mengundang Bapak sekalian dari teman-teman parpol, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, juga teman-teman dari FAUB. Tidak ada maksud lain selain daripada nantinya harapan kita semua dalam kontestasi politik menyambut pilkada, pesta demokrasi kita dalam rangka memilih kepala daerah, apakah itu gubernur maupun wali kota. Harapan kita semua bahwa Bandar Lampung khususnya ini bisa tetap aman dan kondusif. Pemirsa, sementara itu di Sumatera Utara, Bidang Profesi dan Pengamanan atau Propam Polda Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi dengan Polisi Militer TNI di Medan pada Rabu lalu. Dalam pertemuan ini, Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi menegaskan pihaknya bersama TNI akan melakukan penegakan hukum disiplin dan tata tertib di lingkungan masing-masing institusi. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini ucapan terima kasih dan bangga saya selaku Kapolda yang selama ini dapat berjalan beriringan bersama-sama dengan TNI untuk melaksanakan banyak sekali tugas-tugas negara yang luar biasa. Kemudian yang perlu saya juga ingin sampaikan bahwa tantangan tugas hari ini TNI Polri harus tetap kokoh berdiri, bersatu, bersinergi dalam setiap event kehidupan masyarakat. Dan rapat koordinasi ini mengambil tema melalui Rakornis POM TNI dan Propam Polri tahun anggaran 2024 siap untuk mewujudkan sinergitas penegakan hukum disiplin, tata tertib di lingkungan TNI Polri untuk Indonesia maju. Ini harapan kita dari Rakornis ini, tentu TNI Polri semakin di medan ini semakin baik, dan kita akan kemudian memiliki cara-cara terbaik yang mungkin di tempat lain belum terpikirkan, kita sudah melakukan. Yang lain tidak bisa, kita bisa lakukan di sini. Dan itulah poin-poin penting bagi kita semuanya, agar kemudian betul bahwa penyelenggaraan TNI Polri dalam pelaksanaan tugas itu sesuatu yang legalitasnya memang diatur oleh aturan undang-undang dan legitimasinya memang didukung oleh semua pihak. Dan itu perlu kita terus gelurakan agar kemudian keberlangsungan kita semuanya, TNI Polri menjaga NKRI ini dapat berlangsung dengan baik. Pemirsa,
Pemirsa, sementara itu sehari sebelumnya Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi melakukan kunjungan kerja ke Polrestabes Medan. Dalam arahannya, Kapolda Sumut menekankan pentingnya transformasi menuju Polri modern yang mengedepankan teknologi dan profesionalisme, namun tetap mengedepankan rasa kemanusiaan dalam melayani masyarakat. Sekedar banyak omong tanpa action. Poltabes ini banyak action, sedikit ngomong. Sekali ngomong itu kesuksesan. Jadi diminta setiap minggu harus ada sukses story. Itu harus kita wujudkan. Karena semuanya inilah era polisi modern. Bukan hanya mengandalkan dukun, kebetulan, apa adanya, bukan itu. Tapi mengandalkan bagaimana teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tugas. Jadi inilah cara kita dalam hidup bekerja secara modern di dunia kepolisian saat ini. Semua harus cepat, semua harus presisi. Ya, kita mampu memprediktif. Kita mampu merespon dengan cepat, kita mampu bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Jangan ragu dalam pelaksanaan tugas karena ini pilihan kita. Kalau Anda memilih menjadi pegawai yang lain selain polisi, situasinya tidak seperti ini. Tapi hari ini yakinkan bahwa pilihan Anda adalah pilihan yang benar dan jalankan tugas ini dengan sungguh-sungguh. Insya Allah Tuhan akan memberkati kita semuanya. Dan Poltabes benar-benar menjadi etalase yang bisa dibanggakan. Lanjutkan tugas dengan penuh semangat, yakinkan bahwa yang baik akan dibalas dengan kebaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Pemirsa, dari Sumut kita beralih ke Jawa Timur. Kepolisian daerah Jawa Timur melalui Bitdokes melakukan pemeriksaan narkoba dalam urin para personel bidang humas. Pemeriksaan ini dilakukan di Mapolda Jawa Timur pada Rabu lalu. Kegiatan ini diikuti oleh Kasubit Penmas Polda Jatim, AKBP Sinwan, dan puluhan personel bidang humas Polda Jatim yang secara bergiliran melakukan pengambilan sampel urin serta didampingi oleh Subit Provos. Pemeriksaan urin ini bertujuan untuk memastikan personel Bid Humas tidak ada yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Sebagai anggota Polri yang menjadi bagian terdepan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, personel Bid Humas juga harus menjadi contoh dan tauladan serta bebas dari narkoba. Apabila ditemukan adanya penyimpangan terkait penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri, maka akan ditindak tegas dan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Pemeriksaan tes urin akan terus dilakukan untuk menindaklanjuti program Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam bidang pengawasan kepada seluruh personel Polri. Pemirsa, Polresta Banyumas meresmikan pos satuan keamanan lingkungan di Desa Kelana, Kecamatan Somogede. Informasinya setelah jeda berikut ini.